Cek cek cek. Cek. Nggon aku dicek lho. Di nggonamu. Oh, Wis kok wis aman nggih. cek aman. Ini Mon? podo kan? Podo semua. Sepertinya sama. Oke. Sama-sama. Cek mic. Nice. Cek baik. Gila ganteng banget suara gue. Anjir ya tulis naskah siapa ini? Iya, halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel kesayangan para pecinta serapi lempit ya kan. Lucu, apa kabar? Halo, apa kabar dimanapun kalian dan semoga Sehat selalu, lancar rezeki, dan tentunya selalu semangat buat nontonin videonya Emon. Iya, sepeda kita cuy. Ya, Halo cuy. Oke deh, seperti biasa gue bakal berjudul seperti biasa gue bakal nemenin kalian lagi nih dengan dongengin sebuah film yang berjudul The Burning Plane yang rilis tahun 2008. Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang cewek yang hobi servis onderdil mobil aka pusreng mabar, dan kisah masa lalunya yang membagongkan. Waduh, gimana tuh maksudnya? Jadi dia tuh adalah pemilik restoran tapi suka ngasih menu makan malam Jumat coy. Malam Jumat. Malam Jumat. Waduh, nggak sabar nggak tuh gimana sih gua bakal nyeritainnya. Maksudnya gimana? Iya, gak tahu juga sih, Mon. Ya maksudnya gua bakal gimana daripada Ceritanya. intro gitu loh. Ya, intro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Sylvia yang baru saja bangun setelah habis pusreng mabar bareng sampai pagi. Sylvia pun membuka jendela kamar sambil ngudut bentar. Setelah siap-siap, Sylvia dijemput temannya yang bernama Ocak. Sylvia melihat seorang pria yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Sylvia dan Ocak pun gak peduli dan akhirnya pergi dari sana, namun pria random itu terus mengikuti mereka. Sylvia ternyata adalah seorang pemilik restoran, dan saat Sylvia sedang bekerja, seorang chef bernama John yang ternyata dia adalah teman mabar Sylvia semalam gak bisa berhenti memandanginya. Yang semalam cuy, sisa semalam. Sylvia pun memberikan rekomendasi anggur pada sekelompok pria tampan. Sylvia pun meminta izin temannya untuk ngudut sebentar, dan saat selesai ngudut, salah satu pria tampan tadi menghampirinya dan berterima kasih karena rekomendasi Sylvia sangatlah enak. Pria tampan yang akan gua panggil Rehan ini mengajak Sylvia untuk pergi bersama. John hanya bisa memandang api cemburu dari kejauhan. Sylvia akhirnya mengajari Rehan cara menikmati anggur hingga berbusa di sebuah penginapan. Adegan berpindah ke masa lalu. Ada 3 orang pemuda berhenti di sebuah trailer rumah yang hangus terbakar. Seorang pria bernama Santiago memberitahu saudaranya yang bernama Cristobal dan temannya yang bernama Xavier bahwa tempat ini adalah tempat di mana ayah dan selingkuhannya COD dengan Tuhan lewat jalur malaikat. Pada saat perjalanan pulang, Santiago berantem dengan Cristobal karena kematian sang ayah dijadikan bahan candaan. Santiago pun turun dari mobil dan pulang jalan kaki. Oh ngambek. Saat sampai di rumah, Santiago menyapa ibunya yang kita panggil saja Nunung dan teman-temannya. Nunung menanyakan apakah Santiago lagi marahan dengan Cristobal, namun Santiago gak menjawabnya. Keesokan harinya, ayah mereka yang bernama Nick akan dimakamkan, namun Nunung dan teman-temannya tidak mau ikut karena masih sakit hati sudah diselingkuhi. Santiago dan Cristobal pun menghadiri pemakamannya untuk mewakili keluarga. Saat acara pemakaman, terlihat seorang pria dan keempat anaknya yang berada di kejauhan. Pria itu ternyata adalah suami dari Gina, selingkuhannya Nick. Pria itu memaki dan menyumpahi Santiago dan keluarganya. Meski terlihat saling membenci, Santiago malah mencuri pandang pada anak perempuan tertuanya Gina. Adegan pun berpindah memperlihatkan Santiago yang telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Maria. Santiago udah gede aja. Santiago bekerja untuk menyiram tanaman menggunakan pesawat. Karena lahannya sangat luas, Santiago juga diberikan penginapan. Kita balik lagi ke masa lalu. Sebelum insiden kematian Nick dan Gina, Nick bertemu dengan Gina.
yang merupakan ibu dari Sylvia muda. Mereka bertemu di area lahan dan mulai menservis onderdil mesin mobil Nick. Gina kurang suka menservis onderdil mesin mobil Nick di tempat itu hingga mereka pindah ke penginapan berbentuk rumah trailer. Saat ibu sedang asik menservis mobil, Sylvia sedang menyiapkan makanan untuk adik-adiknya. Dan Gina pun pulang larut malam dan beralasan kalau supermarket ramai dan harus antri panjang. Anjir. Gina pun menanyakan Sylvia kapan ayahnya pulang dan dijawabnya besok lusa. Kembali ke masa kini, Sylvia sedang berada di tempat kerjanya. Dan setelah selesai bekerja, Sylvia dijemput oleh Rehan, mas-mas yang tadi bobok sama Sylvia. John sempat melarang Sylvia, namun ia malah marah dan mau bicara dengan John kalau John meninggalkan istrinya. Sylvia dan Rehan pun pergi meninggalkan John. Namun John malah mengikuti dan mengganggu aktivitas menikmati menu malam Jumat mereka. Walalala. Rehan dan John pun malah saling bertengkar dan sementara Sylvia malah pergi karena kesal melihat mas-mas ini rebutan menu spesial serabi lempitnya. Sylvia bertemu dengan pria random yang mengikutinya dari kemarin. Dan pria random ini ternyata bernama Carlos dan merupakan sahabat Santiago. Kita dibawa kembali lagi ke masa lalu. Santiago melihat dari kejauhan acara pemakaman Gina dan mulai kepincut dengan Sylvia muda. Santiago pun mencoba mengikuti Sylvia dan akhirnya mengetahui rumahnya. Dan saat Sylvia pergi ke minimarket, Santiago pun mengikutinya. Dan saat di minimarket, Santiago menemui Sylvia karena ingin tahu hubungan ayahnya dengan ibunya Sylvia. Santiago pun mengajak kembali bertemu di hari Minggu dan Sylvia pun mengangguk itu adalah tanda setuju. Oke. Kembali ke masa kini, sebelum pertemuan Carlos dan Sylvia, Santiago yang sedang mengendari pesawat pun menyiram lahan tiba-tiba mengalami kecelakaan. Maria yang melihat pesawat ayahnya jatuh langsung berlari sambil menangis. Gina menyambut suaminya yang baru pulang dari pekerjaan luar kotanya. Gina yang sudah memiliki janji menservis onderdil mobil Nick berusaha mencari alasan agar bisa saling bertemu. Namun rencananya gagal karena keluarganya ikut menemani Gina ke supermarket. Saat akan pergi ke supermarket, Gina kembali ke rumah karena alasan lupa dompetnya dan mulai menghubungi Nick lewat telepon. Sylvia yang melihat tingkah aneh Gina pun mulai curiga. Saat sedang berbelanja, ibunya Sylvia pun meminjam mobil suaminya untuk pergi menemui Nick dan keduanya pun kembali melakukan servis onderdil bersama. Keluarga Gina pun menunggu cukup lama di depan supermarket hingga akhirnya Gina kembali menjemput mereka. Hal ini membuat Sylvia semakin curiga kalau ada yang aneh dengan ibunya. Kita kembali ke masa kini. Carlos mengantarkan Sylvia ke tempat tinggalnya. Sylvia pun mengajak Carlos untuk masuk ke rumahnya. Karena Sylvia punya hobi mabar push rank dan servis onderdil mobil setiap malam, Sylvia pun langsung ngajakin Carlos untuk melakukannya. Waduh. Namun Carlos yang imannya kuat menolak dan memutuskan untuk pergi. Adegan kembali ke masa lalu memperlihatkan Santiago dan Sylvia muda. Keduanya pun membahas permasalahan ayah dan ibu mereka sambil spend quality time kalau kata anak-anak Jaksel. Kita kembali saat Santiago dewasa yang mengalami kecelakaan pesawat. Saat ini Santiago dirawat di rumah sakit. Anaknya Maria terus menunggu, berharap bahwa ayahnya baik-baik saja. Dokter pun akhirnya memanggil Carlos untuk menemui Santiago. Santiago meminta tolong Carlos untuk menitipkan Maria kepada ibunya. Meskipun terjadi percekcokan antara Carlos dan Maria yang membenci ibunya, Carlos tetap memaksa Maria pergi dan memberikan kesempatan kedua kepada ibunya. Kita balik lagi nih ke masa lalu sebelum insiden kebakaran. Nick dan Gina sedang ngobrol di rumah trailer. Ternyata Gina memiliki kanker di dadanya. Dan saat malam Gina pun pulang ke rumah dan Sylvia pun menanyainya dia dari mana. Gina hanya ngangong-ngengong mencari alasan agar gak ketahuan. Sylvia pun bercerita kalau adiknya mengalami kecelakaan dan sudah ditangani dokter. Saat kecelakaan adiknya itu selalu memanggil nama Gina. Besoknya Sylvia mengikuti Gina yang akan menemui Nick kembali. Kita kembali ke masa kini. Carlos masih mengikuti Sylvia dewasa. Carlos menjelaskan kalau dirinya diminta Santiago untuk memberitahu bahwa Maria merupakan anaknya Sylvia. Namun bukannya senang, Sylvia malah menyuruh Carlos untuk menjauh darinya. Oh, oke, mulai terlihat di sini coy ceritanya. Oke.
Kembali ke Santiago dan Sylvia muda. Keduanya berada di sebuah gurun dan membakar sebuah kayu. Mereka membuat luka bakar di tangan masing-masing sebagai tanda untuk mereka yang sama-sama punya orang tua hobi selingkuh. Wadadado. Saat pulang, Santiago ternyata pengen bobok bareng Sylvia tanpa mabar pusreng. Namun ucapan pria memang gak bisa dipercaya. Santiago malah walalalala setelah melihat spek akun Sylvia. Cerita kembali ke Sylvia dewasa yang menemui John. Sylvia ngajakin John untuk pergi dan memulai hidup baru dengannya. Namun John gak bisa mengiyakannya karena telah memiliki istri. Kecewa dengan jawaban John, Sylvia pun memilih pergi. Saat dalam perjalanan, Sylvia pun melihat Carlos bersama Maria. Bukannya menghampiri mereka, Sylvia malah kabur meninggalkan Carlos dan Maria. Kita balik lagi coy ke masa lalu. Gina seperti biasa pulang larut malam di saat keluarganya menunggu makan malam darinya. Gina pun langsung satset menyiapkan makanan. Sylvia pun menghampiri dan menanyakan dari mana saja si Gina ini. Namun seperti biasa Gina hanya ngangeng-ngongong mencari alasan. Besoknya Gina pun menelpon Nick dan mengajak bertemu di supermarket. Saat bertemu, Gina ingin mengakhiri perselingkuhannya dengan Nick. Namun Nick menolak karena mereka sama-sama mencintai. Waduh. Nick bilang akan menunggu Gina di rumah Tyler setiap hari sampai Gina datang kembali. Bucin banget ya Pak Satu ini ya. Gina pulang dan menyiapkan makanan di depan rumahnya. Suaminya baru pulang dan anak-anaknya senang akan makan bersama ibunya. Namun ternyata Sylvia nggak ikut. Sylvia memilih pergi ke rumah Santiago untuk lanjut pusreng mabar. Di sisi lain, Gina terlihat bercermin sambil galau. Gina pun kembali menemui Nick di rumah trailer dan kembali menservis onderdil mobil bersama. Dari luar jendela ternyata Sylvia melihat ibunya yang sangat menikmati kegiatan perbengkelan itu. Anjir. Kita balik lagi ke Sylvia dewasa coy. Sylvia bersama temannya mencari Carlos dan Maria. Sylvia mengaku kalau ia meninggalkan putrinya saat sang putri baru berumur 2 hari. Sylvia akhirnya berhasil bertemu Carlos, namun Carlos menyuruh Sylvia pergi karena kecewa dengan perilakunya kemarin. Sylvia nggak mau menyerah dan menyewa penginapan dekat tempat Carlos dan Maria tinggal. Akhirnya Sylvia berhasil bertemu dengan Maria dan mereka pun ngobrol bersama. Maria mengajak Sylvia untuk bertemu dengan Santiago. Kita balik lagi masa lalu. Sylvia bersembunyi ketika ibunya keluar dari rumah trailer. Saat rumah trailer itu kosong, Sylvia masuk dan memeriksa gasnya. Sylvia pun juga melepas pipa di sana. Terlihat Santiago muda sedang membersihkan mobilnya dan kemudian Cristobal dan Xavier pun mendatanginya. Mereka mengetahui hubungan Santiago dengan Sylvia. Cristobal memperingati Santiago untuk menjauhi Sylvia agar tidak tambah ruwet seperti alur film ini yang maju mundur mulu dari tadi. Betul. Malamnya, Ibu Santiago kecewa karena anaknya telah mengkhianati keluarga. Ibu Santiago menganggap anaknya lebih parah dari sang ayah karena Santiago telah mabar pusreng dengan Sylvia di rumah. Santiago hanya bisa meminta maaf. Di rumah Sylvia, tiba-tiba ada orang yang melempar batu memecahkan rumah jendela. Ternyata batu itu diselipi surat. Ayah Sylvia pun mendatangi anaknya dan bertanya apakah benar Sylvia tidur dengan Santiago. Sylvia pun tidak menjawab dan ayahnya langsung ngeplak pipi anaknya dengan gemas. Ayah Sylvia bergegas pergi ke rumah Santiago dan dengan cepat Sylvia pun menghubungi Santiago. Sylvia meminta Santiago untuk menjemputnya. Kita kembali ke Sylvia dewasa. Sylvia, Carlos, dan Maria berada di perjalanan menuju rumah sakit. Dan saat sampai, mereka menunggu bisa menjenguk Santiago yang sedang dirawat. Kita balik lagi ke masa lalu. Nick dan Gina sedang berasyik ria di rumah trailer. Sylvia berada di dekat trailer sedang merencanakan akan membakar rumah trailer tersebut. Sylvia pun berharap ibunya bisa kabur dari kobaran api dan meninggalkan Nick yang terjebak di dalamnya. Namun rencana Sylvia gagal total karena rumah trailer itu meledak dengan cepat dan ternyata Sylvia adalah orang yang melakukan penCOD-an paksa Gina dan Nick kepada Tuhan lewat jalur kebakaran. Oh iya.
Kita balik lagi ke masa kini. Dokter yang merawat Santiago pun menjelaskan kaki Santiago mengalami infeksi dan kemungkinan akan diamputasi. Sylvia pun meminta izin untuk menemui Santiago sebentar. Namun karena butuh istirahat, Sylvia pun disuruh keluar. Sylvia memohon agar bisa berada lebih lama di samping Santiago dan dikabulkan meski hanya 2 menit aja. Sylvia berkata kalau ia membutuhkan Santiago dan juga anaknya. Dan Sylvia tidak ingin lari dan mengungkapkan kalau dirinya yang mengakhiri hidup Nick dan Gina. Sylvia sangat menyesali perbuatannya. Kita kembali ke masa lalu. Ayah Sylvia pun mengendarai mobil dan menangis meneratapi keluarganya. Tiba-tiba ia berpapasan dengan Santiago. Santiago berlalu pergi sedangkan ayah Sylvia hanya bisa menangis. Santiago sampai ke rumah Sylvia dan langsung pergi bersama. Kembali ke Sylvia dewasa. Sylvia sedang mempersiapkan tempat untuk beristirahat. Maria menanyakan luka bakar di tangan Sylvia karena Santiago juga memiliki luka bakar yang sama. Sylvia pun menjawab kalau ini sebagai penanda agar keduanya tidak saling lupa. Maria kembali bertanya apakah ibunya akan tinggal bersama mereka, dan Sylvia hanya bisa menjawab harus ngobrol dulu sama Santiago. Di masa lalu, Santiago dan Sylvia muda ini berada di Meksiko. Santiago menjelaskan mereka akan tinggal bersama. Namun tiba-tiba Sylvia memberitahu kalau dia hamidun dan ingin menggugurkan anaknya. Santiago pun melarangnya dan berharap mereka bisa hidup tenang bertiga di Meksiko. Dan kita kembali lagi ke Sylvia dewasa. Sylvia, Carlos, dan Maria mendapat kabar bahwa infeksi dari kaki Santiago tidak jadi diamputasi. Mereka sangat senang dan langsung menemui Santiago, namun Sylvia terlihat ragu. Maria pun langsung ngajak ibunya masuk dan kenang-kenangan masa lalu pun mulai muncul. Asik. Sylvia dan Maria masuk menemui Santiago dan filmnya pun selesai. Oke, kenapa endingnya kayak gitu? Ya akhirnya pada endingnya setelah semua keruwetan yang terjadi, Sylvia berhasil kembali sama keluarganya ya. Ya gue ceritain dulu singkatnya tuh, Sylvia itu orang tuanya selingkuh. Terus habis itu dia ngebunuh orang tuanya kan. Habis ngebunuh orang tuanya, dia jatuh cinta sama Santiago, anak selingkuhan ibunya gitu loh. Nah habis itu dia bersama sampai punya Maria anaknya. Tapi setelah 2 hari dia melahirkan, si Sylvia ini minggat gitu. Dia minggat menjadi pemilik restoran, di mana pemilik restoran itu dia menyediakan menu makan malam Jumat. Mantap. Iya kan? Iya betul. Ya gitu. Jadi setelah semua konflik di situ, akhirnya si Sylvia berhasil menyesali kesalahannya dan bisa kembali sama keluarganya. Ya sungguh film yang sangat memusingkan. Memusingkan, saya juga pusing tadi lihatnya. Ya, soalnya dari filmnya memang alurnya itu maju mundur gitu. Padahal aslinya maju aja kan? Ya enggak kan? Maksudnya ceritanya maju lurus-lurus aja. Iya ceritanya sih lurus-lurus aja, cuman Sylvianya maju mundur. Iya Sylvianya maju mundur. Enggak, bukan Sylvianya diem. Gua yang maju mundur. Aduh gimana sih? Oke deh, mungkin ada pesan yang bisa kita ambil dari film ini, Ruth. Apa nih, Ruth? Pesan yang bisa diambil dari film ini, komunikasi adalah solusi berarti. Jadi komunikasi bisa menyelesaikan masalah. Oh iya. Jadi kalau punya masalah gitu ya, di komunikasi ya enggak kan? Dia bertemu Santiago ngobrol. Oh iya berarti belum selesai hidup bahagia. Oh iya harus ngobrol dulu. Ngobrol dulu tadi kan, ngobrol baru dulu bisa hidup bahagia. Ya intinya maksudnya Rudiasu ini. Maksudnya kan gini, dalam hubungan apapun lah, hubungan apapun, entah teman atau pasangan atau pacar, gebetan, bete, apapun lah, itu kita harus melakukan komunikasi dengan baik gitu. Komunikasi ya untuk hubungan apapun lah, komunikasi itu penting. Kalau kalian bisa komunikasi ya hidup kalian pasti enak-enak aja sih kalau menurut gue, ya kan? Iya. Setuju nggak coy? Setuju. Ya udah deh. Kalau dari naskah aneh nih. Pesan yang bisa kita ambil dari film adalah jangan nontonin orang lain yang lagi service order deal mobil, karena bisa aja kalian jadi ketularan suka servis. Waduh. Bagus ya, dong, tapi kan ya bener kayak lihat sih. tutorial. Bener. Tapi karena ibunya suka selingkuh, Sylvia pun akhirnya juga selingkuh dengan banyak orang sih ya. Iya juga selingkuh dengan banyak orang. Itu namanya lingkungan mempengaruhi
Lingkungan. sifat manusia gitu. Ya intinya itu deh. Mungkin sekian dulu dari Emon undur-undur dan Rudi undur diri. oke. See you next time. Next Dan time. dadah. Dadah. Terima kasih. Semangat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oh iya betul. Semangat juga buat kalian yang masih berjuang ya kan. Komen di mana-mana. Thank you. Ingat cuman semalam, Mas. Apaan? Wah, anjir. Iya. Walalalala. Jalur kebakaran. Lewat jalur kebakaran. Saat acara Mama Kabam. Pemakaman. Bohong banget nih si ibu ya kan, kalau udah jelas kalau yang antri panjang itu isi bensin bukan belanja di supermarket. Ya, wajib. Aduh, malah rebutan. Antri Mas gantian. Kembali lagi ke masa lalu. Pusing gua anjir maju mundur terus nih film. Wah, bagus. Nice, Mas. Bagus. Nice. Waduh, anaknya kangen ibu, ibunya malah sibuk servis mobil orang. Astagfirullah. Ya, wajib. Gak tahan lihat speknya, Mas. Udah speknya damanmu pokok. Loh mbak, kamu tuh udah punya anak sama suami kok malah ngajak suami orang buat kabur loh. Piye pola pikirmu mbak? Saya juga tak tahu. Mas, saat Dikeplat tapi gemas.